Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok percobaan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai hukum pidana percobaan. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Gabriela Listiana Rumohorbo, dan rekan Saya Selemita Nanda Sakole. Saya Ardian Dwi Septianto. Saya Angelik Felisa Feirivian. Saya Saputra Wahyu Pratama Darwanto. Baik, langsung saja kita mulai dalam materi yang pertama. Dalam hukum pidana, percobaan bisa dalam istilah Belanda disebut juga poging atau adalah suatu keadaan di mana seseorang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan dan telah memulai perbuatan tersebut, namun kejahatan itu tidak sampai selesai atau tidak mencapai akibat yang dilarang bukan karena kehendaknya sendiri. 3 unsur utama percobaan pidana ada 1, yaitu yakni ada niat atau foment. Pelaku memang memiliki niat secara sadar dan sengaja untuk melakukan kejahatan tersebut, dan niat ini merupakan sikap batin dari si pelaku. Dan kedua, ada permulaan pelaksanaan atau begin van uitvoering. Niat tersebut tidak lagi disimpan di dalam hati, melainkan sudah diwujudkan dalam tindakan fisik nyata. Dan yang ketiga, gagal bukan karena kehendak sendiri. Kejahatan itu tidak selesai atau gagal total karena adanya faktor dari luar kendali pelaku. Contohnya yakni pelaku ingin menembak tetapi pistolnya macet, pelaku terpergok oleh warga saat mencuri, atau korban yang diracun segera diselamatkan oleh dokter. Lanjut, ada dasar hukum percobaan. Yang pertama yaitu KUHP lama, diatur dalam pasal 53 ayat 1 yang menyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan itu dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan itu, bukan karena kehendak sendiri. Dan yang kedua, ada KUHP baru UU nomor 1 tahun 2023 dalam KUHP nasional ini. Aturan ini disempurnakan dalam pasal 17, rumusannya yaitu secara substansi mirip, namun penegasannya lebih modern terkait batas-batas kapan sebuah tindakan mulai dikategorikan sebagai percobaan pidana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis percobaan pidana. Nah, yang pertama itu ada percobaan selesai. Percobaan selesai terjadi ketika pelaku telah melakukan seluruh tindakan yang menurut rencananya diperlakukan untuk mewujudkan suatu kejahatan. Namun, akibat yang diinginkan oleh pelaku tidak terjadi karena adanya faktor dari luar kehendaknya. Nah, dalam kondisi ini unsur niat dan pelaksanaan perbuatan sudah terpenuhi. Hasil akhirnya yang gagal tercapai. Nah, pada contohnya adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh saudara Gabriela. Yang kedua ada percobaan belum selesai, yaitu percobaan belum selesai terjadi apabila pelaku sudah memulai melaksanakan niat jahatnya, tetapi belum menyelesaikan seluruh rangkaian tindakan yang direncanakan. Nah, kegagalan tersebut biasanya disebabkan oleh adanya hambatan dari luar, seperti campur tangan pihak lain atau keadaan yang tidak terduga. Nah, dalam kasus ini contohnya seperti pencurian, pelaku sudah memulai perbuatannya dalam memasuki lokasi atau mendekati barang yang akan dicuri, namun sebelum berhasil mengambil barang tersebut, pelaku tertangkap oleh petugas sehingga tindakannya tidak dapat diselesaikan. Yang ketiga ada percobaan yang tidak mungkin. Nah, percobaan yang tidak mungkin adalah percobaan melakukan kejahatan yang sejak awal tidak dapat berhasil. Nah, hal ini dapat terjadi karena alat yang digunakan tidak memadai atau objek yang menjadi sasarannya ternyata tidak memungkinkan terjadi kejahatan. Nah, meskipun demikian, pelaku tetap memiliki niat untuk melakukan tindak pidana. Nah, sebagai contoh adalah peracunan. Pelaku bermaksud membunuh korban dengan memberikan zat tertentu, namun karena zat yang digunakan sebenarnya tidak berbahaya, tujuannya untuk menyebabkan kematian tidak mungkin tercapai meskipun pelaku telah melaksanakan perbuatannya. Nah, perbedaan utama ketiga jenis percobaan ini terletak pada tahap pelaksanaannya dan penyebab kegagalannya. Pada percobaan selesai, seluruh tindakan telah dilakukan
tetapi hasilnya gagal. Nah, pada tahap percobaan belum selesai ini, tindakan pelaku terhenti sebelum selesai. Sedangkan pada percobaan yang tidak mungkin, kejahatan gagal karena sejak awal tidak ada kemungkinan untuk berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana umumnya melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama ada niat, yaitu kehendak seseorang untuk melakukan kejahatan yang masih berada dalam pikirannya. Selanjutnya ada persiapan, yaitu tindakan menyiapkan alat, tempat, atau cara untuk melakukan kejahatannya. Setelah itu ada tahapan permulaan pelaksanaan. Ketika pelaku mulai melakukan tindakan yang secara langsung mengarah pada terjadinya tindak pidana. Apabila tindak pidana tidak berhasil diselesaikan karena faktor di luar kehendak pelaku, maka terjadi pencobaan atau pogging. Tahapan terakhir adalah tindak pidana selesai, yaitu ketika seluruh unsur tindak pidana telah dipenuhi dan akibat yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi. Lalu ada syarat terjadinya tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu ada syarat perbuatan manusia. Perbuatan tersebut diatur dan dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab terhadap unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, serta tidak terdapat alasan terpenuhi atau penghapus pidana. Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pidana terhadap percobaan. Menurut pasal 53 ayat 2 KUHP, maksimum pidana pokok terhadap percobaan dikurangi sepertiga dari ancaman pidana kejahatan yang selesai dilakukan. Artinya, jika seseorang berniat melakukan kejahatan dan sudah mulai bertindak, namun kejahatan tersebut gagal atau tidak selesai bukan karena keinginannya sendiri, misalnya ketahuan warga atau ditangkap polisi duluan, maka hukumannya tidak seberat kejahatan yang sukses dilakukan. Hukuman maksimalnya harus dikurangi sepertiga. Contohnya, jika tindak pidana yang selesai diancam pidana penjara 9 tahun, maka untuk percobaannya maksimum pidana menjadi 9 tahun kurangi sepertiga kali 9 tahun, yaitu 6 tahun. Next. Percobaan yang tidak dapat dipidana. Tidak semua percobaan dapat dipidana. Pada umumnya, percobaan terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana, melainkan hanya percobaan terhadap kejahatan. Selain itu, apabila pelaku secara sukarela membatalkan perbuatannya sebelum memasuki tahap permulaan pelaksanaan, maka ia tidak dapat dipidana karena percobaan. Contoh kasus, seorang pelaku masuk ke rumah orang lain pada malam hari dengan membawa alat pembongkar untuk mencuri. Sebelum berhasil mengambil barang, ia tertangkap oleh warga sekitar. Dalam kasus ini ada niat untuk mencuri, ada permulaan pelaksanaan dengan masuk ke rumah korban, kejahatan tidak selesai, kegagalan terjadi karena tertangkap warga. Oleh karena itu, pelaku dapat dipidana atas percobaan pencurian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada alasan percobaan pidana dapat dipidana. Nah, percobaan tindak pidana dapat dipidana karena meskipun kejahatan belum selesai dilakukan, pelaku telah menunjukkan niat jahat dan telah melakukan pelaksanaan perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum dan yang dilindungi oleh negara. Nah, di sini ada 5 contoh niat kejahatan. Yang pertama ada niat jahat. Pelaku telah memilih kehendak atau niat untuk melakukan sesuatu kejahatan. Niat tersebut terlihat dari tindakan nyata, dilakukan bukan sekedar pikiran atau rencana. 2. Sudah ada pemulaan pelaksanaan. Pelaku tidak hanya merencanakan, tetapi telah memulai melakukan tindak yang langsung mengarah pada terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perbuatan dianggap telah membahayakan masyarakat. 3. Perlindungan kepentingan hukum.
Hukum pidana bertujuan melindungi jiwa, harta, benda, keamanan, dan keterlibatan masyarakat. Meskipun akibat yang dikehendaki belum terjadi, tindak pelaku sudah mengancam kepentingan hukum tersebut. 4. Mencegah kejahatan. Memindah terhadap percobaan berfungsi sebagai upaya preventif agar seorang tidak terdorong untuk mencoba melakukan kejahatan karena merasa aman jika gagal melakukannya. Next. Yang kelima, adanya bahaya dan timbulkan. Menurut teori objektif, percobaan tetap dapat dipidana karena pembuatan perilaku telah menimbulkan bahaya nyata terhadap objek yang dilindungi hukum. Nah, di sini dasar hukumnya. Percobaan diatur dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan dipidana apabila yang pertama ada niat untuk melakukan kejahatan, 2. Niat tersebut telah tampak melalui pemulaan pelaksanaan dan tidak selain pelaksanaan bukan karena kehendak pelaku itu sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Selesai sudah presentasi kita pada saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.